Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat, berbahagia selalu, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, pada tahun 2020 tercatat ada lebih dari 640 kasus bunuh diri di Indonesia itu yang ditangani oleh kepolisian, ya, oleh Polri. Kemudian 2021 itu 629 kasus, 2022 itu 887 kasus, kemudian 2023 itu 1288 kasus, dan kemudian Januari sampai Oktober 2024 itu 1023 kasus bunuh diri. Nah, ini masih yang tercatat karena ada indikasi bahwa banyak kasus bunuh diri itu yang kemudian tidak terlaporkan. Nah, sangat banyak sekali, berarti per tahun ratusan bahkan bisa tembus 1000 kasus terkait dengan bunuh diri di Indonesia ini, ya. Itu ada yang karena memang dia depresi, karena gangguan mental, ya. Kemudian juga karena faktor sosial, ya, tekanan sosial dan ekonomi tentunya, ya, masalah ekonomi, baik itu kemudian terlilit hutang, tidak bisa bayar, kemudian frustasi, ya, depresi, kemudian bisa juga masalah-masalah sosial, misal di pekerjaan, itu juga bisa menyebabkan seseorang frustasi dan bunuh diri. Faktor sosial ini juga termasuk kegagalan dalam karir, misal dalam perusahaan atau kalau dalam pemerintahan, ya, ketika kalah dalam pemilu, atau kemudian kasus-kasus sosial yang lainnya itu banyak sekali. Itu bisa memicu stres yang kemudian nanti bisa lama-kelamaan depresi dan akhirnya bunuh diri. Kemudian juga karena faktor budaya dan lingkungan ini juga mempengaruhi, ya. Misalnya juga di Gunung Kidul itu kan ada pulung gantung, itu kan pulung gantung itu kan termasuk dalam kepercayaan masyarakat, ya. Ya, aslinya enggak, ya, karena kalau mau secara sains, secara yang lebih rasional, ya, karena faktor ekonomi, kemudian juga karena depresi dan lain sebagainya. Karena di wilayah yang terpencil seperti Gunung Kidul itu kan ekonomi juga banyak yang susah, dan juga lapangan pekerjaan juga tidak banyak, tidak terlalu banyak. Nah, itu kemudian kalau kita mau menilik lebih jauh lagi, artinya adalah kita mau melihat dari sisi yang lebih sebagai pertimbangan, artinya adalah tidak hanya kita berfokus kepada orang yang melakukan bunuh diri itu saja, tetapi kita juga berfokus kepada tempat yang digunakan untuk bunuh diri. Artinya begini, kebanyakan kasus yang terlaporkan itu ada yang di fasilitas umum, kemudian ada juga yang di properti pribadi, ya. Contoh, kalau properti pribadi itu ada di kamar kos atau di kontrakan. Nah, itu kan milik orang secara pribadi, ya. Misal menggantung diri atau minum racun di kamar kos atau kemudian di rumah kontrakan. Kemudian kalau yang fasilitas umum itu misal menabrakkan diri di kereta, ya. Kemudian juga terjun dari jembatan, ya. Kemudian bisa juga menabrakkan diri ketika sedang mengendarai motor, menabrakkan diri, seperti itu. Nah, itu kan di fasilitas-fasilitas umum, fasilitas layanan publik. Nah, kalau kemudian mau mencermati bahwa itu merupakan suatu hal yang juga sangat merugikan si pemilik properti atau si pengguna fasilitas umum. Artinya begini, coba bayangkan dan kita lihat sendiri, mungkin pernah kejadian di desa kita atau di kecamatan domisili kita atau di lingkungan sekitar kita, intinya
bahwa setelah kos atau kamar kontrakan itu digunakan untuk bunuh diri, maka setelah itu orang yang kemudian sudah mendengar itu atau orang yang berniat mau kos, mau menyewa kontrakan di situ, itu akan menjadi ragu-ragu. Satu, ragu-ragu itu yang mau, yang baru mau. Kemudian yang sudah terlanjur ngekos di wilayah tempat seperti itu yang sudah digunakan bunuh diri, artinya di sebelah kamarnya atau di yang masih satu kompleks dengan kamarnya, itu kan mereka jadi mencari tempat kos yang lainnya atau mencari kontrakan yang lainnya yang berjauhan dengan lokasi kejadian perkara bunuh diri tersebut, ya. Maka dari itu akhirnya itu menyebabkan pengurangan pendapatan, satu. Yang kedua juga bisa menimbulkan sugesti yang negatif, artinya adalah sugesti bahwa tempat itu menjadi angker. Nah, itu kan merugikan pemilik properti dan pemilik dan pengguna fasilitas umum seperti itu, sehingga karena itu merugikan dari segi finansial, segi ekonomi, maupun dari kalau fasilitas publik berarti dari sugesti si pengguna jalan, si pengguna fasilitas publik, dia jadi takut. Misal mau lewat situ malam hari, karena sugestinya sudah negatif, maka jadi takut. Nah, itu kan sangat merugikan. Bunuh diri di properti pribadi dan bunuh diri di fasilitas umum itu sangat-sangat merugikan. Ya, baik pemilik properti pribadi maupun pengguna fasilitas umum, dan itu mengganggu roda ekonomi, kemudian roda mobilitas, misal mau kerja, kemudian mau sekolah dan lain sebagainya lewat situ, ya, itu kan jadi mengganggu. Nah, kemudian juga kalau mau mencermati lagi, kita lihat di negara-negara lain yang lebih maju dari Indonesia ini. Misal kalau di Jepang, ya, ada bunuh diri kok sampai di fasilitas umum, ya tentu akan merugikan, dan itu bisa kemudian menyebabkan si keluarga menanggung ganti rugi. Ganti rugi di sini artinya adalah dari segi biaya pembersihan, ya, biaya pembersihan bekas-bekas yang dibuat bunuh diri. Misal kok itu menabrakkan diri di kereta, atau kemudian itu gantung diri di apartemen, di kos atau di kontrakan, kemudian juga misal di properti yang lainnya, itu keluarga perlu menanggung biaya ganti rugi dalam arti menanggung biaya pembersihan, ya, karena tentu itu akan menyebabkan kotor dari situ, apalagi kalau sudah berhari-hari. Nah, itu kan akan sangat mengotori. Sama kalau di Tiongkok itu juga, atau di Amerika itu juga, ya, bagaimana keluarga tanggung jawabnya untuk bisa memberikan kompensasi kalau itu merupakan pemilik, ada pemiliknya, artinya adalah properti pribadi. Kemudian kalau fasilitas umum, ya bagaimana kebersihannya, dan kalau ada fasilitas yang rusak, ya bagaimana kemudian diperbaiki kembali. Ya, itu kan membebani dari keluarga. Maka dari itu di negara-negara yang lain itu ada yang kemudian bunuh diri itu mencari tempat yang benar-benar sepi, dan kemudian mencari tempat yang tidak berpotensi merugikan orang lain secara luas. Artinya begini, tempat itu bukan fasilitas umum dan juga bukan properti pribadi. Misalnya adalah di tengah hutan. Nah, misal di Jepang itu cari tempat di tengah hutan. Nah, misal dia bunuh diri di situ, baik itu dia mau gantung diri, mau nusukkan pisau ke venanya, kemudian dia mau apalagi minum racun dan lain sebagainya, di tengah-tengah hutan, jauh dari pemukiman, jauh dari properti pribadi, dan jauh dari
jauh dari fasilitas umum, fasilitas publik, itu potensi untuk merugikan orang lain itu sangat kecil. Misal ia pun paling ya orang yang berkepentingan di hutan itu ya mungkin ya polisi hutan, kemudian orang yang ada keperluan ke hutan untuk mencari kayu bakar atau yang lain sebagainya. Jadi itu sangat minim sekali dan itu kemudian tidak merugikan secara khusus pihak-pihak tertentu sebagai pemilik properti maupun pengguna fasilitas umum. Nah, seperti itu. Maka bagaimana kemudian kalau di Indonesia ini juga ada bukan suatu aturan yang kemudian sifatnya mengikat, tetapi lebih kepada kesadaran masyarakat bahwa yang kemudian kita bisa meniru pola dari negara-negara lain yang ketika dia berpotensi untuk melakukan bunuh diri ya dilakukan di tempat yang sekiranya benar-benar sepi dan jauh dari pemukiman dan dari fasilitas umum, properti pribadi, sehingga potensi merugikan itu sangat kecil. Nah, ini bukan berarti menganjurkan orang bunuh diri, tetapi ini justru sebagai suatu pengembalian kesadaran orang yang mau bunuh diri. Supaya apa? Supaya dia bisa mikir bahwa nanti kalau dia bunuh diri, satu, yang rugi dirinya sendiri merasakan rasa sakit dan penderitaan seperti itu. Yang kedua adalah menyebabkan penderitaan kepada orang lain, dan itu kalau mau dipandang dari sudut agama itu dosanya juga double. Nah, seperti itu ya. Dan juga kalau kemudian mau dipandang dari sudut agama lagi, itu bisa menimbulkan karma-karma yang lebih luas lagi. Kalau mau membandingkan, ya bunuh diri pasti karmanya buruk, baik itu di keramaian atau di tempat yang sepi sama karmanya buruk, tetapi akan lebih buruk karma ketika dia bunuh dirinya di tempat yang ramai, karena akan merugikan banyak orang. Seperti itu ya. Ini bukan anjuran untuk melakukan bunuh diri kemudian ditempatkan di tempat yang sepi, bukan, tetapi ini adalah mengembalikan kesadaran, usaha untuk mengembalikan kesadaran lagi bagi teman-teman, saudara-saudara yang berpikir untuk bunuh diri, bahwa itu akan merugikan diri Anda sendiri dan juga akan merugikan dari orang lain, orang banyak. Dan masuk kalau kita sudah merasakan penderitaan sendiri, kita masih mau menyusahkan orang lain, itu kan perlu dipikirkan lagi. Maka dari itu ya, mari kita kembali kepada kesadaran bahwa apapun yang terjadi, bahwa bunuh diri adalah tindakan yang salah, adalah tindakan yang menyalahi moral dan agama, dan perlu kemudian bagaimana kita mencari solusi selain bunuh diri itu tadi. Seperti itu. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.